Salam dan bahagia. Salam. Bahagia. Tidak bahagia. Oke, kami perkenalkan kami dari kelompok Bocah Ilang. Kami dari divisi Huru Hara. Oke, selanjutnya kami akan memperkenalkan teman kami yang di sebelah kanan saya ada Siti Semarok, sebelah kiri saya Beatrice Sindu Laksmana. Oke, tema kami pada siang hari ini di sekitar kami ini ada sekitar alam, jadi kami mengangkat dengan menyatu dengan alam. Oke, kami langsung ke TKP. Oke, tidak. Ya. Hari ini ku dengarkan lagu yang ingin ku nyanyikan. Oke, kami berada di sekitar kawasan Dagon. Oke, kita langsung aja turun ke bawah sebelum kami turun ke bawah dan jangan kemana-mana. Ingin ku buka lembar baru untuk meneruskan hidupku. Sekarang kami berada di kawasan Blue Legend, tepatnya di Jalan Widomartani, Desa Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Blue Legend adalah wisata sungai dan mata air. Oke, kita langsung ke TKP aja. Yuk, tinggal. Jawaban misteri kesenangan yang sejati. Hari ini ku dengarkan. Ya Mas, namanya siapa ya? Mas Muedi. Masih di sini Mas? Mengelola ini itu sudah lama atau masih baru? Ini mulai ramai itu bulan September tahun lalu. Kalau pembukaannya? Resmiannya bulan Maret tanggal 22 pas barengan Hari Air Dunia. Diresmiin sama Pak Bupati. Oh gitu. Terus pengelolaan di sini itu ada ketua, wakil, dan jajaran yang lain gitu? Itu ada ketua dari kampung sini juga. Yang pengelola kan kampung. Jadi apa-apa yang masuk dari sini itu dikelola buat warga sekitar sini sendiri ya? Iya, masuk kas kampung, pemuda, gitu. Sama pembangunan masjid. Kalau untuk safety-nya gimana Mas? Keamanannya di sini? Keamanan yang di sini jaga ada 3 orang, saya Mas Bandung sama Mas Teguh. 3 orang. Kan ada yang nggak bisa berenang, ada kampung dan keamanan gitu. Terus selain pemandian kayak gini kan itu ada misalnya kayak ada outdoor atau apa yang selain pemandian ini lah. Kalau mata airnya ada 3, yang sana ada pancuran Endang Lanang, pancuran sama yang situ ada beteng. Endang Putri biasanya pakai buat mandi. Berarti 2 tempat itu untuk kalau Endang Lanang untuk pemandian laki-laki, kalau Endang Putri untuk ibu-ibu perempuannya gitu ya. Iya. Kira-kira kalau di sini biasanya ramenya itu hari apa? Ini kalau rame itu kalau tiap hari biasa itu paling sore, kalau hari libur sama Sabtu Minggu itu dari pagi itu udah penuh rame. Mas, ini ada sejarahnya nggak untuk pemandian ini? Asal mulanya. Asal mulanya. Asal mula dulu ini cuma buat mandi orang sini kan, sini dulu banyak pohon, mau turun aja susah. Dari mahasiswa itu UI sama PTG ini yang pertama kali itu. Jadi rame. Berarti dulunya didapat alas gitu ya? Iya. Terus akhirnya dibentuk kayak gini kan, dari kalau kita lihat dari sebelah sana kan kayak apa ya, dibendung, terus bawahnya ada lagi, terus kayak di situ tadi kan ada agak dalam dikit ya, terus sebelah sini juga lebih dalam lagi gitu. Jadi memang itu udah kesepakatan dari warga sini untuk kali ini dibuat pemandian aja, di ekspor keluar kayak gitu. Kalau hujan deras ini sering banjir nggak Mas? Kalau yang hujan atas tuh pasti banjir. Kalau yang sini hujan paling cuma ada motor aja. Tapi kalau hujan sini tutup
hujan sama banjir tuh sini. Ular siapa ya? Ular sini. Ular sini. Oh, bisa dibuang atau dimatikan? Ini bisa Mbak pegang bisa. Oh no. Oh enggak mau. Salam dan bahagia. Salam, tidak bahagia. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di lokasi kedua, yaitu makam Raja Imogiri. Lebih tepatnya di daerah Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Nah, kita sekarang dari depan masjid di aula pertama tangga utama menuju makam raya. Ya, nanti kita jalan ke atas sampai pucuk. Siapkan tenaga untuk ke sana. Tenang aja, untuk masuknya itu gratis atau sukarela untuk mengisi kotak amal di yang ada masjid ataupun di dalam makam raja tersebut. Yuk, ikuti kita menuju ke atas. Mari. Sekarang kita sudah memasuki pintu utama dari makam raja. Berhubung waktunya sudah sore dan tidak ada jadwal untuk masuk ke makam rajanya, jadi kita hanya sampai di aula atau pintu depannya saja. Itu ada 8 pintu utama untuk masuk ke makamnya. Dan kita wawancara sama salah satu abdi dalam, yaitu Bapak Mujiono. Beliau merupakan warga di sekitar sini. Tidak. Pak, namanya siapa? Saya Mujiono, nama bisa. Kalau nama dari paling dalam atau nama dari keraton itu. Terus tempat ini itu dibukanya itu sudah kapan ya Pak? Sejak kapan? Ya bukanya buat umum itu hari Minggu, Senin, dan Jumat. Minggu, Senin itu dibuka pukul 10 sampai pukul 1. Hari Jumat itu pukul 1 sampai pukul 4. Tapi setengah 1 maupun setengah 4 sudah tidak memasukkan. Nah, terus itu sudah tutup pendaftaran, yang tinggal yang sudah ada di dalam ditunggu sampai pukul 1. Dan semua kalau masuk, kalau hari ganti ya harus pakai pakaian ini kain aja. Kalau mbaknya ya pakai ini tapi lepas baju dan pakai pembalut saja. Kalau kita ya apa ya itu tidak membeda-bedakan siapapun itu pejabat apa semua sama. Berarti mensetarakan ya. Iya. Kalau untuk apa ya, kan di sini kan ada anak tangga yang mungkin mitos yang beredar Iya, di iya, masyarakat iya. itu ya Pak ya, Iya. pencapaian Iya, atau iya. apa gitu. Sebenarnya berapa sih jumlah aslinya gitu? Itu dari depan masjid sana sampai 409. 409. Kadang itu yang kemarin pas kesini kan ada 200 berapa gitu. Iya. Pasti kan simpang siur Dan kalau dari sana dari dari paling bawah. parkiran yang itu ditambah 45. Itu 45 itu katanya ya itu kan Beliau Sultan Agung mangkat dulu atau meninggal itu pada tahun 1645 diambil 45 untuk mengenang gitu ya. ya. Terus ini apa sejarah dulu kala dari kerajaan ini itu juga. Ini Mataram yang dimakamkan di sini karena beliau Sultan Agung itu Raja Mataram yang ketiga. Mataram yang pertama itu Panembahan Senopati, lalu Mataram yang kedua Sultan Hanyokroati. Tapi makamnya di Kota Gede. Panembahan Senopati itu dulu yang masa kecilnya itu yang kenal
Danang Sutrowijoyo itu yang mengalahkan Aryo Penangsang yang waktu itu diberi tanah petikan, tanah Mentau yang untuk kerajaan Mentau itu dibuat jadi kerajaan Mataram. Dan sini Guru Sultan Agung adalah cucu dari Panembahan. Tapi dimakamkan di makam Imogiri sini yang pertama kali. Nah, Guru Sultan Agung raja yang ketiga, raja Mataram yang ketiga, tapi raja yang termasyhur di Mataram, raja Mataram. Karena Guru Sultan Agung adalah termasuk juga raja juga aulia yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini, meneruskan secara Sunan Kalijogo yang pakai istilahnya itu wayang kulit ya, kesenian Jawa gitu. Makanya yang dimakamkan di sini juga ada dalang Waranggono atau Sidik yang dulu meneruskan agama Islam pakai wayang kulit. Kalau di sini ini ada berapa raja yang dimakamkan di sini, Pak? Semuanya sudah 24 raja, dari Raja Mataram dan Raja Yogyakarta maupun Surakarta. Nah, dari Sultan Agung dan sampai Raja Mataram atau Sultan Hamengkubuwono itu jauh. Iya. Jadi Sultan Agung Prabowo, Mangkurat Agung, Amangkurat Mas, Amangkurat Admiral, lalu Pakubuwono I, Prabu Amangkurat Jawa, Pakubuwono II, lalu Pakubuwono II itu, tapi Mataram akan dipindahkan di Kartosuro, itu Pakubuwono II. Kalau Mataram pecah menjadi dua, adanya Yogyakarta dan Surakarta. Makam Surakarta itu ada 3 kerajaan atau 3 keraton namanya, yaitu dari Pakubuwono yang ketiga sampai Pakubuwono yang ke-12. Lalu makam Surakarta sebelah timur sana itu dari Sri Sultan Hamengkubuwono, nama lengkapnya Sri Sultan Hamengkubuwono Senopati Alogo Abdurrahman Sayyidin Panotokumo Khalifatullah. Itu nama lengkap dari Sri Sultan Hamengkubuwono, itu dari yang pertama sampai yang kedua. Bukan naik tangga ini Pak, saya kayak asing lah Pak. Pas datang tadi naik tangga, lihat itu ada kendi kayu-kayu itu apa maksudnya Pak? Gentong ini peninggalan Sultan Agung waktu dulu tempat air wudhu. Itu dari berasal dari Palembang, diberinya Nyai Jaminudin, dari Aceh, Nyai Jaminudin, dari Rustam Turki, dari Mendung, yang sebelah itu dari Thailand, dari China. Itu dulu air itu, gentong itu tempat air wudhu di Mataram sana ya. Itu Sultan Agung memerintah. Waktu itu setelah Sultan Agung mangkat itu ditaruh di depan kubur ini, hingga sekarang kan dianggap jimat atau dipercayai oleh masyarakat ya. Mungkin ya bukan hanya kerabat ya, semua mungkin banyak di sana Jawa, mungkin luar Jawa banyak sekali yang mempercayai itu air yang sudah masuk dalam guci atau gentong itu, air yang banyak manfaatnya, banyak gunanya, karena itu peninggalan seorang mulia. Itu mudahnya setahun sekali, bulannya bulan Suro, harinya hari Jumat Kliwon atau hari Selasa Kliwon, itu salah satunya hari. Lalu dulu air itu cuma untuk Keraton Surakarta maupun Yogyakarta.探そう夢のかけら広い集め切なくても今なら探せだろうめくるめく毎日の形変えて切なくても確かない今を感じよう見せたよりまた
よねだけど辛い日